Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sahabat beriman dirahmati Allah, saya berdoa kepada Allah semoga semua saudaraku yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dikabulkan segala hajat serta keinginannya. Dan bagi saudaraku yang mungkin saat ini sedang terbaring lemah, sedang terbaring sakit, maka kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman dirahmati Allah, pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan satu buah amalan yang dengan amalan ini dapat membuat Rasulullah bangga, sehingga dengan amalan ini banyak faidah-faidah yang didapatkan untuk pengamalnya. Seperti apakah amalan yang membuat Rasulullah bangga ini? Silakan simak videonya hingga selesai. Namun sebelum kita lanjut, bagi Anda yang memiliki hajat ataupun doa, silahkan tulis di kolom komentar apapun hajat Anda dan apapun doa Anda. Insya Allah akan sama-sama kita bantu doakan dan bantu aminkan. Mudah-mudahan dengan banyak orang yang mendoakan dan mengaminkan, segala hajat Anda akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kitab Nasaihul Ibad atau nasihat bagi para hamba karya Syekh Nawawi Al-Bantani, diceritakan kisah seorang ulama sufi yang membuat bangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena amalan zikir dan wiridnya. Beliau adalah Abu Bakar Asyibli rahimahullahu ta'ala, seorang ulama sufi yang tinggal di Baghdad. Suatu ketika Syekh Abu Bakar Asyibli pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat yang menyentuh hati. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku senang untuk mempersembahkan kepadamu semua kebaikanku, sementara aku sangat fakir dan lemah. Karena itu, wahai Tuhanku, bagaimana engkau tidak senang untuk memberi ampunan kepadaku atas segala kesalahanku, sementara engkau maha kaya. Karena sesungguhnya keburukanku tidak akan membahayakanmu, dan kebaikanku tidaklah memberi manfaat bagimu. Dikisahkan Syekh Abu Bakar Asyibli datang kepada Ibnu Mujahid. Maka Ibnu Mujahid segera mendekati Asyibli dan mencium bagian wajah di antara kedua mata beliau. Syekh Asyibli pun bertanya kepada Ibnu Mujahid terkait perbuatannya tersebut. Kemudian Ibnu Mujahid berkata, sesungguhnya aku melihat Rasulullah di dalam tidurku, dan sungguh beliau telah mencium Syekh Abu Bakar Asyibli. Ketika itu berdirilah Nabi SAW di depan Asyibli, dan beliau mencium di antara kedua mata Asyibli. Maka aku bertanya, ya Rasulullah, apakah benar engkau berbuat yang demikian terhadap Asyibli? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, benar, sesungguhnya dia tidak sekali-kali mengerjakan sholat fardu, melainkan setelah itu membaca ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَلِيمِ. Quran Surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Setelah itu Asyibli mengucapkan salam, sallallahu alaika ya Muhammad. Kemudian aku bertanya kepada Asyibli mengenai apa yang dibacanya setelah sholat fardu.
maka beliau menjawab seperti bacaan tadi. Itulah amalan wirid yang membuat Rasulullah senang sehingga beliau mencium Abu Bakar Asyibli. Nah, bagaimanakah cara mengamalkan ayat yang dibaca oleh Syekh Abu Bakar Asyibli ini sehingga Rasulullah bangga dan muncullah faidah-faidah dari ayat-ayat ini. Adapun cara mengamalkan ayat laqad ja'akum ini, yang pertama adalah harus dengan niat yang benar, bersungguh-sungguh yakin akan diijabah, sabar beristiqomah dan ikhlaskan diri di setiap hal, karena sesungguhnya semuanya untuk menuju keridhaan Allah. Kemudian pengamalan ayat laqad ja'akum ini, setiap selesai sholat 5 waktu, wiridkan ayat ini sebanyak 7 kali atau sebanyak yang disukainya. Khusus untuk pengamalan setiap malam harinya dimulai dengan sholat hajat. Kemudian lakukan secara berikut ini. Yang pertama adalah tawasul. Adapun cara bertawasulnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kemudian baca Al-Fatihah khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Baca Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, summa ila hadrati ahli salasati hadhil asma'il hikmah bijahim bisirril Fatihah. Baca Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Kemudian setelah bertawasul, baca yang selanjutnya adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim sebanyak 100 kali. Kemudian yang kedua, membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad sebanyak 100 kali. Kemudian yang ketiga, membaca asma Allah, ya Allah, ya Rahman sebanyak 300 kali. Kemudian setelah itu bacalah ayatnya, ayat At-Taubah ayat 128 sampai 129 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nah, baca ayat ini tadi sebanyak 100 kali ataupun sebanyak yang disukainya. Maka selanjutnya adalah diistiqomahkan. Insyaallah pengamalnya akan merasakan dan dia akan menerima manfaat dan juga khasiat dari ayat laqad ja'akum ini. Adapun khasiat dan manfaat wirid ayat laqad ja'akum ini adalah yang pertama, keselamatan dari benda-benda tajam ataupun tumpul, dari unsur logam, jenis kayu, kecelakaan dan kejahatan biiznillah. Kemudian disukai dan berkarisma sehingga lebih percaya diri dalam pergaulan. Kemudian urusannya jadi lebih mudah dan lebih optimis mengatasi masalah-masalahnya. Jadi pribadi yang lebih pemberani, tidak minderan lagi. Kemudian rezekinya menjadi lancar sehingga menjadi orang yang sangat berkecukupan. Kemudian menguatkan semangat hidup dan juga tenaga fisiknya. Kemudian sebagai pelarisan dagangan mendapatkan keberuntungan dan sukses pekerjaannya. Dan apabila memiliki hutang, Allah akan mudahkan untuk melunasinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah berdoa, ikhtiar dan tawakal kita harus ridho dengan hasilnya. Semuanya hanyalah berkat izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan semuanya kepada Allah. Setiap tertangguhnya hajat ada maksud rahasia dari kasih sayang Sang Khalik. Teruslah meningkatkan rasa keyakinan, kesabaran dan keistiqomahan dan mencapai rasa keikhlasan.
Istiqomah dengan menumbuhkan rasa mahabbah terhadap ayat-ayat Allah. InsyaAllah kesampaian maksud yang ingin kita maksudkan biidznillah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.